Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada bagian kedua tentang formulasi tablet Effervescent. Pada bagian ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan aspek formulasi pada tablet Effervescent. Pada bagian pertama itu kita sudah belajar terkait dengan fundamental konsep dari tablet Effervescent, yang mana kita harus pahami dulu karakteristik asam, karakteristik basa, kemudian kita juga harus memahami terkait dengan reaksi Effervescent, stoikiometrinya, kontrol RH, dan yang mana nanti sebagai konsep dasar kita harus pahami juga terkait dari aspek manufakturnya. Karena aspek dasar ini nanti walaupun sangat sederhana, kita lupa mengontrol RH, maka formulasinya ini akan gagal. Walaupun formulasi Anda itu sebaik apapun, tapi Anda lupa mengontrol RH atau RH-nya bocor, maka formulasinya akan gagal. Itu adalah konsep utama dari pembuatan tablet Effervescent. Kemudian ada beberapa parameter preformulasi yang perlu kita kaji lebih dalam terkait dari tablet Effervescent ini. Yang pertama yaitu solubility atau kelarutan. Karena umumnya sediaan Effervescent itu adalah tablet yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, kemudian dia akan menghasilkan reaksi Effervescent. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Jadi kita harus pertimbangkan bahwa ketika dia terbentuk gas Effervescent itu partikel-partikel bahan aktif dan eksipien yang ada di situ itu juga ikut terlarut. Artinya ketika dia nanti terjadi reaksi Effervescent, jangan sampai ada bahan eksipien ataupun bahan aktif yang ngapung di permukaan atau tenggelam atau terbentuk endapan. Itu menyebabkan ini tidak acceptable. Oleh karena itu, pada aspek solubility ini penting sekali kita kaji, baik dari bahan aktif ataupun eksipien. Jadi, pada pembuatan tablet Effervescent ini, baik dari bahan aktif ataupun eksipien, kita pilih bahan-bahan yang bersifat water soluble. Jadi, kita tidak mungkin memakai bahan-bahan yang bersifat tidak larut. Walaupun dia suka air, seperti Avicel, itu dia nyerap airnya tinggi sekali, tapi dia tidak larut dengan air. Nanti ketika kita buat dia tablet Effervescent, nanti dia akan terbentuk suspensi, malah bukan larutan. Dan yang tersuspensi bukan bahan aktif, tapi bahan tambahan. Kalau kita minum nanti bisa keseretan. Nah, itu adalah basic dasar terkait dengan solubility, baik dari bahan aktif ataupun eksipien harus kita kaji. Kemudian selanjutnya yakni kompatibilitas. Jadi kecocokan antara bahan aktif utamanya dengan acid source atau asam dan gas generating source-nya. Jadi asam dan basa dan bahan aktif ini harus cocok. Jangan sampai bahan aktif ini rusak ketika kontak dengan basa ataupun bahan aktif ini rusak ketika kontak dengan asam. Kalau terjadi hal demikian, maka harus ada strategi formulasi. Misalkan kita pisahkan atau kita granulasi terpisah. Jadi bisa kita minimalkan kontaknya ketika bahan-bahan tersebut income dengan salah satu bahan. Dan harus memang dibuat tablet Effervescent. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kompatibilitas dari bahan tambahan lain yang kita gunakan ketika kita merancang tablet Effervescent. Jadi tidak hanya bahan aktif dan asam, selain bahan aktif dan basa, kita juga harus pertimbangkan juga kompatibilitas eksipien yang kita gunakan, utamanya bahan pemanis atau bahan pengisi. Ini harus kita cek kompatibilitasnya dengan asam ataupun basa. Jangan sampai tablet kita ini income, nanti ketika proses penyimpanan, gambar di luar itu warnanya putih. Nanti ketika mau kita ambil, kita masukkan ke air, loh kok tabletnya warna coklat? Lah, pasien akan ragu-ragu sehingga tidak akan mengkonsumsi tablet tersebut sehingga akseptabilitasnya turun. Kalau tabletnya itu tidak dikonsumsi ya tidak akan ngefek. Jadi sebagus apapun formulasi Anda, kalau itu tidak acceptable bagi konsumen, itu nanti tabletnya tidak akan ngefek.
Ya, itu adalah aspek pertama dan aspek paling penting selain Anda membuat formulasi yang bagus, yang baik, tapi aspek akseptabilitas harus kita pertimbangkan. Kemudian, selain kompatibilitas, ini ada aspek kompatibilitas. Jadi tadi kompatibel, sekarang adalah kemampuan dikempa. Karena ini adalah tablet, jadi ini membutuhkan proses pencetakan, yakni kita berikan tekanan tinggi untuk mengubah serbuk ini menjadi suatu padatan yang kompak. Kita sebut dengan tablet. Oleh karena itu, si tablet ini nanti itu akan menghasilkan tablet yang kuat dan keras itu kalau materialnya memiliki karakteristik kompatibilitas yang tinggi. Jadi harus kita pertimbangkan. Nah, utamanya oleh bahan asam sitrat itu memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kemudian untuk natrium bikarbonat itu memiliki karakteristik sifatnya brittle. Untuk asam sitrat tadi deformasinya plastis. Nah, brittle dan plastis ini kita kombinasikan sudah cocok sekali. Akan tetapi ketika komponen dari natrium bikarbonat ini relatif tinggi, dia bisa menyebabkan korosif pada punch dan die karena materialnya ini bisa bersifat abrasif. Nah, jadi tidak hanya asam sitrat dan natrium bikarbonat yang memiliki kompatibilitas yang tinggi, tapi bahan aktif dan bahan tambahan itu harus juga memiliki kompatibilitas yang relatif tinggi. Karena tablet itu nanti bisa terbentuk tablet yang bagus, tablet yang keras kalau materialnya itu kompak. Kemudian, selain itu, ketika kita membuat tablet effervescent dengan misalkan matte granulation, itu kita butuh pertimbangan aspek stabilitas, yakni stabilitas dari panas, karena nanti kita akan panaskan. Jadi dengan matte granulation nanti kita granulasi leburan ya, itu nanti kisah kita panaskan bahan aktif, kemudian natrium bikarbonat, asam sitrat kita panaskan, nanti dia akan melebur, kemudian akan terjadi bongkahan dan siap kita granulasi. Proses ini kita harus paham terkait dengan stabilitas bahan aktif. Kalau natrium bikarbonat sama asam sitrat kita panaskan, dia stabil. Bahan aktif dan bahan tambahan lainnya bagaimana? Ini harus kita cek terkait dengan penggunaan bahan-bahan tersebut. Kemudian faktor preformulasi selanjutnya yakni vapor sorption desorption, profilnya dari bahan aktif, bahan tambahan, sumber asam, baik itu asam sitrat ataupun sumber basanya yakni natrium bikarbonat. Kenapa? Kalau kita tahu profil sorption desorptionnya, jadi kita paham kapan material itu menyerap lembab dan kapan material itu membuang lembab, itu kita bisa kendalikan ruangnya itu sedemikian rupa sehingga ruangnya nanti tidak akan kelembapan relatifnya tidak tinggi. Jadi profil sorption desorption itu adalah hubungan antara jumlah air yang diserap atau moisture content-nya dengan RH. Jadi sumbu X itu RH, sumbu Z ini adalah kandungan lembab atau moisture content-nya. Jadi ketika RH-nya ini kita tingkatkan, otomatis kandungan lembab itu akan meningkat. Ketika RH-nya itu kita turunkan, maka kandungan lembab akan mengikuti penurunannya. Nah, profil ini kita sebut dengan profil sorption itu ketika ada penyerapan lembab. Jadi ketika RH-nya kita tingkatkan, material itu akan menyerap lembab, itu kita plotkan terhadap fungsi peningkatan lembab dan peningkatan RH-nya. Jadi ketika RH-nya kita tingkatkan, lembabnya meningkat, nanti itu kita sebut dengan profil sorption. Nah, kemudian untuk profil desorption itu terjadi ketika kita turunkan RH-nya. Jadi ketika RH-nya turun, maka jumlah air yang telah terserap tadi bisa dilepas keluar sistem lagi. Itu disebut profil desorption. Kadang ada material yang mampu menyerap lembab tapi tidak mampu melepaskan lembab. Dan sebaliknya, ada material yang mampu menyerap lembab dan dia melepaskan lembab sebanding dengan RH-nya. Berarti profil sorption dan desorption akan berhimpit kalau materialnya mampu melepas lembab dan mampu menyerap lembab sesuai dengan RH-nya. Tapi kalau material itu mampu menyerap lembab dan tidak mampu melepaskan lembab dengan sempurna, maka profilnya akan berbeda.
Nah, profil ini yang perlu kita pahami dalam nanti kita lakukan studi preformulasi. Jadi kalau kita ternyata, oh bahannya itu sudah terlanjur terbuka pada RH sekian, nah profil sorption desorptionnya bagaimana? Kalau dia mampu melepas lembab, ya kita kondisikan pada RH rendah. Tapi kalau dia tidak mampu melepas lembab, ya sudah, kita harus ganti bahannya. Atau kita harus desorpsi dengan suhu yang lebih tinggi. Jadi itu adalah strategi dalam kita menangani material kita ketika kita akan formulasikan ke dalam tablet effervescent. Nah, kemudian yang terakhir, secara umum formulasi ini membutuhkan bahan-bahan yang larut. Tadi sudah kita diskusikan bahwa tablet effervescent itu tablet yang kita ambil, kemudian tabletnya ini kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, cemplung masuk, kemudian perumpul keluar gas. Jangan sampai setelah selesai itu banyak bahan-bahan yang tidak terlarut, baik itu mengapung, kemerampul di atas, atau melayang, ataupun mengendap. Jangan sampai ada bahan demikian. Jadi utamanya nanti akan digunakan bahan-bahan yang bersifat soluble. Bahan pelicinya pun diusahakan adalah bahan yang bersifat soluble. Nah, itu adalah dasar preformulasi dalam kita merancang formula tablet effervescent. Kemudian ketika kita lihat di kompendia, itu ada beberapa formulasi bahan aktif effervescent yang ada, itu asam askorbat, kemudian acetaminophen atau paracetamol, kemudian ada asetil salicylic acid, ini acetosal, kemudian ada asetil sistein. Nah, semua monograf di semua kompendia itu dituliskan dengan jelas bahwa effervescent formulation atau effervescent tablet ini itu adalah tablet effervescent untuk oral solution. Jadi, yang disebut tablet effervescent itu adalah tablet effervescent untuk larutan oral. Jadi tablet tidak boleh langsung diminum, tapi harus kita buat larutan terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Jadi kalau ada tablet effervescent, jangan langsung diminum, nanti perempul-perempul di dalam lambung kita. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, ya kita buat larutan baru kita konsumsi. Karena di kompendia semua tertulis dengan jelas bahwa tablet effervescent itu untuk oral solution, ya. Untuk teknik pembuatannya, ini ada 4 teknik pembuatan utama. Jadi ada direct compression, tempa langsung. Ini adalah paling sederhana. Jadi semua bahan itu kita campur, ya. Ini sama seperti metode pembuatan tablet seperti biasa. Untuk direct compression, ini semua bahan kita campur semua. Jadi ada bahan aktif, bahan sumber asam, sumber basa, kemudian bahan pengisi itu kita campur, kemudian kita lubrikasi, kita cetak. Nah, itu adalah tablet effervescent. Tapi yang perlu kita kondisikan di sini yakni bahan-bahan yang kita gunakan, utamanya bahan aktif dan natrium bikarbonatnya itu memiliki flowability dan kompaktibilitas yang bagus. Ketika bahan aktif dan natrium bikarbonatnya serta bahan pengisi tidak memiliki kompaktibilitas yang bagus, maka kita perlu lakukan teknik granulasi. Yang menjadi pedoman, tidak boleh ada air di situ. Jadi tidak boleh ada air dalam granulasi antara asam dan basa. Untuk granulasi ini ada melt granulation atau pakai hot melt extrusion. Untuk hot melt extrusion ini kita pakai alat khusus, ya. Tapi di sini nanti kita akan pakai melt granulation saja. Jadi kita cukup dengan oven pada suhu ya sekitar 40, 50, 60-an lah, itu bisa membentuk melt granulation. Bisa juga dry granulation, kita bentuk dia menjadi slag, kemudian kita hancurkan. Setelah dihancurkan nanti kita sterilisasi, ya. Pada proses penghancuran itu nanti granulnya itu kita cetak menjadi tablet. Kemudian ada granulasi sederhana. Granulasi sederhana ini bisa kita lakukan dengan etanol, jadi non air, ya, etanol absolut, ataupun bisa kita lakukan dengan air. Loh, kok bisa dengan air? Ya bisa, asal bisa kita pisah antara asam dan basanya. Misalkan sodium bikarbonat, bahan aktif, kemudian bahan pengisi kita granul, kemudian nanti akan kita
kita granul, kita keringkan ya, kita eliminasi airnya, kemudian akan kita cetak bareng asam sitrat, yang mana asam sitrat ini biasanya berbentuk granular dan akan mudah dikompresi. Nah, itu adalah 4 metode utama, nanti akan kita diskusikan satu persatu. Yang pertama jelas direct compression, ini kita akan membutuhkan bahan-bahan yang mana bahan-bahan itu memiliki karakteristik utama yakni flowability dan compressibility. Jadi dia mudah mengalir dan mudah dicetak. Nah, itu adalah karakteristik utama dalam kita membuat tablet effervescent dengan teknik gempa langsung. Yang perlu kita ketahui bahwa tablet effervescent ini ukurannya itu lebih besar dibandingkan ukuran tablet immediate release. Biasanya ukuran yang lebih besar untuk membentuk tablet yang kuat itu membutuhkan alat dengan tekanan yang tinggi juga. Oleh karena itu, kita tidak bisa gunakan alat manufaktur seperti tablet biasa, tidak. Otomatis kita akan gunakan alat dengan tekanan yang lebih tinggi. Kalau alat tablet manufaktur kita bisa untuk tekanan yang tinggi, ya tidak masalah kita gunakan. Tapi kalau tablet kita pada proses pembuatannya alatnya tidak bisa menghasilkan tekanan yang tinggi, ya tidak bisa kita gunakan itu untuk mencetak tablet effervescent. Karena tablet effervescent itu ukurannya tidak sebesar ukuran tablet-tablet yang lainnya. Ukurannya pasti lebih besar. Ya, diameternya 1 cm ke atas. Ya, itu adalah ukuran tablet effervescent. Biasanya diameternya 2,5, 2 cm atau 20 mili atau 25 mili dan seterusnya. Itu tergantung dari ukuran tablet nanti ya. Terkait dari bahan aktif, bahan sumber asam dan sumber basanya. Pada tablet effervescent dengan metode direct compression ini nanti semua bahan itu kita campur. Setelah kita campur homogen akan kita lubrikasi. Lalu lubrikannya jangan lupa dipilihkan lubrikan yang memiliki karakteristik kelarutan yang cukup juga. Nah, ini adalah metode yang paling disukai, direct compression. Tapi metode yang lain juga bisa kita gunakan. Nah, metode yang disukai kedua selain dari direct compression ini menggunakan teknik matte granulation. Nah, dry granulation itu jarang. Kenapa? Karena natrium bikarbonat itu sifatnya brittle dan dia ketika kita granulasi kering itu butuh bahan yang sifatnya plastis. Nah, bahan yang sifatnya plastis ini nanti kalau tidak ada maka tidak akan bisa terbentuk granul yang baik ketika kita akan proses perinisasi. Oleh karena itu, matte granulation biasanya lebih disukai dibanding dengan dry granulation. Nah, matte granulation ini juga kita sebut dengan teknik fusion granulation, jadi granulasi leburan. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Itu karena karakteristik dari asam sitrat. Jadi asam sitrat ini bisa melepaskan air, yang mana airnya nanti itu akan terjadi proses melekatkan dengan si sodium bikarbonatnya. Kenapa tidak bereaksi? Karena air di sini bukan air secara air murni ya, tapi ini air kristal, berbeda dengan air murni yang dikeluarkan dari sistem itu berbeda. Nah, ketika asam sitrat ini kita panaskan, nanti dia akan mulai melebur ya, mulai lembek, nanti akan terbentuk ikatan dengan sodium bikarbonat. Biasanya kita lebur pada suhu 40-60 derajat dengan lama 0,5 jam sampai 2 jam tergantung dari ketebalan lapisannya. Nah, otomatis pada metode pembuatan ini kita butuhkan bahan-bahan yang memiliki karakteristik khusus. Yakni karakteristik apa? Stabilitas terhadap panas. Atau bahan-bahan yang kita butuhkan itu bahan aktif yang dengan karakteristik termostabil, utamanya pada suhu 40-60 derajat. Jadi stabilitas ini tidak boleh kita tulis stabil tidaknya juga, harus kita tulis oh bahan aktif ini stabil pada suhu misalkan 80, berarti dengan proses matte granulation ini dia juga masih bisa. Kemudian aglomerat yang terbentuk, jadi nanti terakhir setelah kita oven, kita keluarkan dari oven itu terbentuk bongkahan. Bongkahan ini langsung bisa kita lakukan proses ekstruksi atau kita sebut dengan proses perinisasi untuk menghasilkan granul dengan ukuran yang kita kehendaki. Kemudian setelah itu kita lubrikasi, kita tambahkan lubrikan, bahkan glidan di situ, kemudian kita cetak menjadi tablet. Nah,
itu adalah teknik matte granulation. Untuk dry granulation tadi jarang ya, untuk wet granulation itu dibutuhkan ketika memang matte granulation itu tidak bisa karena apa? Bahan aktifnya. Sebenarnya karena karakteristik dari bahan aktif nanti bisa kita lakukan granulasi sederhana, misalkan dengan kita granulasi dengan PVP, dengan alkohol ya, tapi tetap dipisah. Jangan sampai kita granulasi tambahkan air di situ, kita granulasi antara asam dan basa. Karena asam sitrat ini mampu larut pada etanol, nanti sebagian asam sitrat akan terlarut, kemudian menyalut permukaan si basa itu, nanti bisa terjadi prematur effervescent. Oleh karena itu, ketika kita mencegah reaksi prematur effervescent, maka ketika kita lakukan granulasi, harus kita pisah antara asam dan basanya untuk mencegah reaksi prematur effervescent ini. Kemudian formulasinya jelas ada bahan aktif, kemudian ada sumber asam tadi ya, asam sitrat, kemudian ada sumber karbonat sebagai sumber gas, kemudian ada filler atau diluent. Ini biasanya kita gunakan bahan-bahan yang larut dan memiliki rasa yang enak atau manis, misalkan manitol, sorbitol, laktosa, sukrosa, ataupun bahan-bahan yang lainnya. Kemudian kita gunakan binder ketika nanti kita akan melakukan granulasi, biasanya PVP bisa, atau binder ini bisa kita berikan ketika kita gunakan teknik dry granulation, tapi jarang sekali effervescent kita gunakan teknik dry granulation. Kemudian ada lubrikan dan kemudian ada glidan. Jadi lubrikan dan glidan di sini yang kita gunakan itu adalah lubrikan dan glidan yang sifatnya larut air. Bisa PEG, bisa natrium benzoat, bisa kalau yang bagus itu adalah sodium stearil fumarat. Nah, itu adalah glidan atau lubrikan yang memiliki karakteristik yang bagus larut air. Kenapa? Karena kalau glidan dan lubrikan ini tidak larut air, nanti mereka akan susah sekali terbasahi sehingga reaksi effervescent ini akan sedikit terhambat. Dan bahkan nanti ketika sudah selesai, glidan dan lubrikan yang bersifat hidrofob ini mampu nempel di partikel, nanti menyebabkan partikel itu mengapung, tidak bisa terlarut sempurna. Kemudian bisa juga kita tambahkan antiadherent, kemudian ada pemanis. Biasanya pada sistem ini bahan pengisi itu daya manisnya kurang, bisa kita tambahkan pemanis lain, misalkan sodium siklamat, sakarin, ataupun beberapa pemanis yang lainnya. Kemudian ada perasa ya, jelas karena nanti dibuat larutan, rasanya harus enak. Nah, kemudian juga ada surfaktan. Surfaktan di sini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan dispersi atau meningkatkan keterbasahan ketika tablet ini masuk ke dalam air, itu mampu menurunkan sudut kontak dan meningkatkan derajat pembasahan dari partikel-partikel atau tablet tadi yang kontak dengan air. Kemudian ada anti-foaming agent, biasanya bisa kita tambahkan juga, karena nanti terbentuk gas, jangan sampai ada surfaktan, ada gasnya, nanti terbentuk busa di atas. Nah, kadang itu sensasinya menyenangkan sekali, ada busanya banyak, tapi ada orang yang tidak suka, maka perlu kita tambahkan anti-foaming agent pada sistem formulasi ini. Kemudian ini adalah contoh formulanya. Ini saya ambilkan dari Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. Ada produk A, B, dan C. Untuk produk A itu obatnya asam askorbat. Untuk yang B itu asam salisilat dan kafein. Kemudian yang C itu ada paracetamol. Komponen bahannya berbeda sekali ya. Untuk produk A itu bahannya ada asam sitrat, anhidrat itu sebagai sumber asam jelas, kemudian natrium bikarbonat itu sebagai sumber basa. Nanti ini tepat habis bereaksi tidak? Oh, tepat. Kenapa harus tepat habis bereaksi? Karena sodium bikarbonat itu memiliki kelarutan yang relatif lebih rendah. Kalau dia tidak tepat bereaksi, nanti akan terbentuk endapan dari sodium bikarbonat. Makanya harus kita pahami stoikiometrik reaksinya. Biasanya asam yang kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan basanya, kecuali bahan aktifnya memang dia bersifat asam. Kemudian ada PEG 6000, nah, ini sebagai lubrikannya.
Jadi lubrikan yang kita gunakan PEG 6000, tapi bentuknya bukan bongkahan seperti di lab. Tapi PEG 6000 ini nanti bentuknya micronized, serbuknya lembut sekali sehingga dia bisa terjadi proses lubrikasi ketika dicetak. Nanti dia akan meleleh, kemudian dia akan melubrikasi dari tablet yang dicetak. Kemudian ada sorbitol, ini memberikan sensasi rasa dingin. Jadi ini nanti rasanya manis-manis dingin gimana gitu loh. Jadi kalau di kerongkongan itu agak ada rasa dingin-dinginnya, itu ada sorbitol atau xylitol. Itu biasanya kita tambahkan. Nah, itu biasanya untuk flavornya juga bisa. Selain ada perasa juga, tapi ini memberikan sensasi lebih pada rasanya. Itu bisa kita gunakan sorbitol. Kemudian sakarin sodium ini sebagai pemanis, kemudian ada riboflavin sebagai pewarna ya. Kemudian ada formula B. Tadi formula A itu asam askorbat ya. Ini vitamin C, kemudian formula B itu asam salisilat dan kafein. Nah, ini digunakan untuk obat sakit kepala karena kafein ini untuk rangsangan CNS, jadi Central Nervous System. Kemudian asam asetil salisilat ini biasanya bisa kita gunakan untuk analgesik. Nah, kemudian ada asamnya, asam sitrat anhidrusnya ini 500, kemudian natrium bikarbonatnya, loh kok natrium bikarbonatnya lebih banyak? Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena ada asam salisilat di situ. Di asam salisilat di sini ini juga bisa berperan sebagai komponen asam. Begitu juga dengan asam askorbat. Itu juga bisa berperan sebagai komponen asam. Ini perlu kita pahami. Jadi secara stoikiometrik walaupun kok kelihatannya jauh sekali antara asam sitrat dan natrium bikarbonat, tapi masih ada asam salisilat. Yang mana asam salisilat di situ juga bisa berperan sebagai komponen asam. Kemudian ada sodium bikarbonat, jelas ya tadi sebagai gas generating agent. Kemudian ada sodium dokusat. Sodium ini sebagai surfaktan atau kita sebut dengan dispersing agent untuk meningkatkan keterbasahan dari asetosal dan kafeinnya karena kelarutannya memang agak relatif terbatas. Jadi perlu kita tingkatkan dengan adanya surfaktan. Kemudian ada sodium benzoat, ini bukan sebagai pengawet tapi dia sebagai lubrikan. Kemudian komponen formula ketiga, ini ada paracetamol, ada asam sitrat, dan ada natrium bikarbonat. Bisa dilihat di situ bahwa secara stoikiometrik ini hampir mepet. Nah, bisa dihitung nanti perbandingan antara asam dan basanya berapa. Nah, kemudian ada povidon 25, kemudian ada sodium siklamat, kemudian ada sodium sakarin. Ini sodium siklamat dan sodium sakarin ini untuk perasa, jadi meningkatkan rasa manis. Untuk povidon ini adalah bahan pengikat, mungkin pada sistem ini akan dilakukan proses granulasi. Kemudian ada perasa remon dan ini menggunakan lubrikan magnesium stearat. Walaupun ini sangat riskan sekali, tapi kalau itu sudah dijustifikasi bahwa nanti tidak ada yang mengapung ya tidak masalah. Asal ada justifikasi. Tapi biasanya untuk rasionalisasinya penggunaan lubrikan yang hidrofob itu sangat kita hindari pada pembuatan tablet effervescent ini. Kemudian ini ada formulasi tablet effervescent lain yang saya ambilkan dari beberapa pustaka. Ini ada tablet effervescent alendronat. Jadi alendronat 10 mg. Ini asam sitratnya 650 mg. Kemudian sodium bikarbonatnya ini ada 367 mg dan sodium karbonatnya ini 40 mg. Kenapa digunakan dua kombinasi ini? Boleh-boleh saja. Nah, nanti bisa meningkatkan daya gas generating agentnya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kelarutan sodium bikarbonat itu lebih bagus dibandingkan sodium karbonat. Oleh karena itu, kenapa sodium karbonatnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sodium bikarbonat. Oke, kemudian ada bahan lain yakni flavor untuk perasanya ya, itu ada 25 mg tapi tidak disebutkan apa, bebas berarti perasanya ini. Kemudian ada pewarna, kemudian juga ada sodium benzoat sebagai lubrikannya. Loh kok ini ada airnya? Kenapa ada airnya? Air ini kita tambahkan per 1000 mg
tablet, ditambahkan cukup sebanyak ya 2 gram, atau nanti ketika per tabletnya itu 2 miligram. Kenapa ditambahkan air? Yakni pada proses pembuatannya bisa kita lihat air ini kita campurkan pada sodium bikarbonat dan alendronat sodium. Biasanya pada campuran ini untuk meningkatkan stabilitas atau pembentukan asam sitrat monohidrat, atau mengubah dari karakteristik dari sodium karbonatnya agar lebih kompresibel. Nah, kemudian pada proses pembuatan ini cukup dicampur saja, kemudian dicetak menjadi tablet. Yang perlu kita ketahui ada penambahan air di sini. Jadi air di sini ya relatif sangat kecil sekali, 2 gram atau 2 mili per 1000 tabletnya, atau 2 miligram per tablet itu relatif tidak signifikan. Artinya kalau misalkan kelembapan kita proses di yang agak relatif tinggi, misalkan kelembapan 40, itu tidak perlu kita tambahkan air dalam sistem tersebut. Karena formula ini saya ambil dari Handbook of Pharmaceutical Manufacture. Jadi di sini biasanya diproses di negara-negara yang memiliki kelembapan yang relatif rendah. Makanya untuk membentuk sistem monohidrat ditambahkan air. Tapi kalau di Indonesia, saya rasa tidak perlu kita tambahkan air dalam formulasi ini. Oke, itu tadi adalah gambaran formula saja. Kemudian ini adalah gambaran formula yang kedua, ini tablet metronidazol. Perlu kita ketahui metronidazol itu pahit juga rasanya. Ini tabletnya bukan tablet effervescent untuk diminum ya, tapi tablet effervescent untuk vaginal. Jadi metronidazol itu biasanya anti amuba, itu bisa kita gunakan tablet effervescent. Nah, oke, kemudian ini ada bahannya sodium bikarbonat, ada kolidon, kemudian ada kolidon 30 ya. Ini ada 2 bagian, ada isopropil alkohol, ada asam tartat juga, kemudian ada PEG. Nah, kita perlu uraikan bahan-bahannya satu persatu. Yang pertama metronidazol jelas bahan aktif, sodium bikarbonat ini sebagai gas generating agent, kemudian ada 2 kolidon di situ. Nah, kolidon di sini sebagai apa? Sebagai bahan pengikatnya. Nanti kita granulasi antara item 1, 2, itu kita granulasi dengan item 3, 4, kita larutkan pada isopropil alkohol. Kemudian nanti setelah kita granulasi, akan terbentuk granul, kita campurkan dengan asam tartat, kita lubrikasi dengan polyethylene glycol 6000, kemudian kita cetak menjadi tablet. Nah, untuk packagingnya bagaimana? Untuk packagingnya tablet effervescent ini tidak bisa kita packaging seperti tablet-tablet konvensional, satu wadah box kita masukkan satu persatu, pasti packagingnya khusus. Misalkan kita kemas dalam wadah seperti beberapa tablet effervescent yang di pasaran itu dikemasnya di wadah tertutup rapat sekali, bahkan wadahnya ini kedap sekali. Untuk pengisiannya itu nanti akan diisi oleh nitrogen juga untuk menghilangkan adanya udara di situ sehingga tidak ada lembabnya di situ. Kemudian fillingnya pada pengisiannya ini itu harus pada suatu ruang dengan kondisi kelembapan yang rendah. Jadi tidak bisa kita isi pada ruang dengan kelembapan kondisi yang tinggi. Kenapa? Karena ketika kita manufaktur, kondisi RH-nya kita kontrol sedemikian rupa, ketika kita proses pengisian itu kita isi di kelembapan yang tinggi, nanti tiba-tiba wadahnya akan menggembung. Karena apa? Nanti dia nyerap lembab di permukaan, nanti terjadi reaksi effervescent prematur, kemudian akan menghasilkan gas. Ingat, reaksi effervescent tadi itu juga menghasilkan air. Airnya akan mengkatalisis reaksi effervescent selanjutnya, kemudian menyebabkan gas dan secara terus-menerus. Sehingga nanti bisa menyebabkan kemasannya ini mengembang atau menggembung. Nah, itu sebagai kecacatan produk. Artinya produknya sudah tidak bermutu lagi. Nah, kemudian wadahnya ini di dalam kemasan yang tertutup rapat, bisa juga kita kemas dalam blister atau strip, tapi harus kita kemas dalam wadah yang terhindar dari vapor. Artinya walaupun wadah itu tertutup rapat, walaupun itu plastik ya Mas Mbak ya, tapi vapor itu bisa permeable. Jadi kita pilihkan bahan yang memiliki karakteristik vapor impermeable. Oke, kemudian quality controlnya umumnya hanya bobot, kekerasan, solution time, and variability.
Kenapa tidak ada di solusi? Karena perlu kita lihat Mas Mbak, ini adalah salah satu contoh dari monografi tablet effervescent. Bisa dilihat di sini, ini adalah aspirin effervescent tablet for oral solution. Jadi for oral solution. Untuk karakterisasinya cukup identifikasi, assay, jelas ya. Untuk performance testnya itu hanya ada solution time, jadi not more than 5 minutes for 2 tablets. Jadi tidak boleh lebih dari 5 menit untuk 2 tablet yang dimasukkan ke dalam air volumenya 180 ml pada suhu 17,5 plus minus 2,5 derajat Celcius ya. Ini perlu jadi pedoman bagi kita. Jadi performanya ini hanya dua, hanya solution time sama uniformity dosage unit saja. Jadi tidak ada uji di solusi. Karena apa tidak ada uji di solusi? Karena di sini for oral solution. Jadi tidak kita lakukan uji di solusi. Karena sebelum kita konsumsi, tabletnya itu kita larutkan dulu ke dalam 1 gelas air. Yang kita konsumsi bukan tablet, tapi larutan effervescent-nya. Tabletnya ini hanya untuk menjaga stabilitas saja, untuk memudahkan distribusi saja. Dibanding kita jual dalam bentuk wadah botol, mending kita jual dalam bentuk wadah tablet. Nah, kemudian kita lanjutkan kompendianya. Ada impurities. Biasa ya kita cek impurities karena ada asam salisilat, maka kita harus cek free salisilik limitnya berapa. Nanti ada acceptance kriterianya. Ini tidak lebih dari 8% dari yang tertera pada etiketnya. Nah, karena nanti harus habis reaksinya. Kemudian ini ada spesifik tesnya, ini ada kapasitas penetralan asam. Nah, jadi pada kapasitas penetralan asam ini kita ukur berapa mili ekuivalen asam dalam satu tabletnya. Ini tidak kurang dari 5 mili ekuivalen, jadi harus dihitung lebih. Kenapa kapasitas asam ini penting? Karena untuk mengukur keasaman dari tabletnya. Jadi not less than, tidak kurang dari 5 mili ekuivalen. Jadi harus lebih dari 5 mili ekuivalen. Jangan sampai asamnya ini kurang, maksudnya begitu. Jadi biar asamnya ini berlebih. Kemudian additional requirement-nya ada packaging dan USP reference standar. Ini adalah contoh kompendia yang bisa kita gunakan untuk sebagai acuan dalam merancang formulasi tablet effervescent. Loh, friability tidak ada, kekerasan ya tidak ada, itu adalah karakteristik internal yang harus kita lakukan. Walaupun di situ hanya ada keragaman bobot dan solution time, tapi perlu kita cek juga terkait dengan kekerasan dan friabilitasnya. Walaupun friabilitas tidak terlalu bermasalah karena kita kemas dalam wadah khusus. Demikian diskusi kita pada bagian formulasi tablet effervescent. Nanti kita akan lanjut pada interaksi virtual untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan formulasi tablet effervescent ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.